Cek 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 cek. Hai. Hai, Minang di sini di 1 bulan ngonten di YouTube. Kira-kira apa aja yang aku dapetin di 1 bulan ngonten di YouTube, terus yang aku lakuin kayak gimana, dan apa sih yang sebenarnya terjadi di 1 bulan ini. Tapi kayaknya video ini bakal diupload waktu udah hampir 2 bulan. jadi nanti kalau udah di-update lagi aku bikin video lagi. So, di 1 bulan aku ngonten di YouTube, pertama kali yang aku dapatkan adalah pelanggaran. Yes, aku dapat pelanggaran hak cipta, dan ini murni kesalahan aku dan ketidaktahuan aku, karena awalnya emang aku udah paham kalau semuanya di YouTube atau apapun itu punya hak cipta, termasuk lagu, termasuk apa yang kita gunakan itu ada hak ciptanya. Makanya aku tuh cari-cari gimana sih caranya bikin video tapi masukin lagu, ada soundnya gitu kan ya, tapi nggak kena pelanggaran, nggak kena hak cipta. Terus ketemulah satu cara yang katanya cari aja tuh di YouTube, terus ketik yang no copyright. Nah gitu, yang katanya tuh aman. Oke lah, aku ketik no copyright. Terus aku edit lah itu kan, kemasukin aplikasi editing gitu. Waktu di-upload sebenarnya aman aja. Ini video pertama kemarin ya, yang aku di Solo, yang ini. Itu awalnya aman aja, bener-bener yang wah kayaknya berhasil sih cara ini. Ternyata beberapa hari kemudian itu dapat surat cinta alias surat pelanggaran. Dan kalau itu ada di bagian akhir, di waktu udah mau selesai gitu. Itu waktu aku download soundnya ada tulisannya emang copyright, no copyright maksudnya, nggak ada yang harus diribetkan gitu kan ya. Tapi ternyata tetap kena copyright karena mungkin aku nggak tahu penggunaannya, nggak tahu aturannya, dan nggak tahu cara pakainya. Sampai akhirnya ada surat cinta itu, terus ada opsi suruh nge-mute atau diemin gitu loh, apa sih sebutannya? Yang nge-mute lah ya, jadi videonya nggak ada suaranya, nah gitu. Terus atau opsi kedua itu diganti. Nah akhirnya aku pilih yang opsi ganti sound, jadi otomatis langsung diganti di situ. Ada opsinya, ada caranya. Itulah pengalaman pertama aku bikin video, upload konten di YouTube dan langsung kena pelanggaran hak cipta. Terus akhirnya aku menemukan cara, dan kayaknya cara ini adalah cara yang paling tepat karena ternyata dari YouTube sendiri menyediakan sejenis bank lagu yang bisa digunakan secara gratis dan bisa untuk komersil dan aman aja kalau mau dipakai. Itu buka aja di YouTube Studio, nanti ada audio library-nya. Bisa ketik di situ aja buat kamu yang juga mau bikin konten di YouTube dengan ada soundnya, ada lagunya. Bisa coba. Nanti mungkin selanjutnya ada insight-insight yang juga aku bagiin selama aku perjalanan 1 bulan atau mungkin lebih ya. Ini kan udah hampir 2 bulan. Tapi di lain itu, waktu aku bikin video, mungkin ada beberapa video yang ngerasa kok ini kameranya gini sih, kok ini cara pengambilan gambarnya gini sih. Itu adalah teknik baru ya teman-teman ya. Teknik baru untuk merekam sebuah fenomena atau sebuah kejadian dengan gaya kamemuk alias kamera mepet buka. Satu alasan yang mendasari hal itu adalah karena saya tidak punya mikrofon. Saya tidak pakai mikrofon. Jadi mau nggak mau ya muka ini nempel ke kameranya biar suaranya tuh jelas, terus noise-nya nggak terlalu boom gitu kan ya. Tapi tenang aja, kayaknya untuk metode kamemuk ini nggak bakalan berlangsung lama alias sudah dihentikan selama video ini ditayangkan karena alhamdulillahnya aku udah punya mikrofon. Nggak apa lah ya, kecil-kecilan dulu. Soalnya kalau yang gede agak pakai toa gitu kan ya. Aman aja. Yang penting semuanya bisa baik. BTW ada yang mancing. Kalau ada yang main air ternyata lagi nyari ikan. Tapi anyway,
Kalau misalnya kamu punya masukan atau punya saran untuk keberlangsungan konten aku di YouTube, boleh banget langsung DM aja di sini. Kalau mau cerita-cerita, mau ngasih saran, masukan, mau ngasih apapun itu yang santun, boleh banget langsung DM aja. Oke? Selanjutnya, mungkin untuk yang udah nonton beberapa konten dari aku, itu ada satu bagian dari video yang ini maksudnya apa sih? Kok ada frame abu-abunya, terus di pojokannya tuh ada kayak logo Bintang TV. Ini maksudnya apa gitu kan ya? Tenang saudara-saudara, wahai sanak saudara aku. Itu adalah sebenarnya pinginnya, tapi nggak tahu nanti eksekusi ke depannya. Pinginnya itu jadi kayak gimmick khasnya dari channel aku, channel Ade Bintang. Yaitu adalah gimmick sebuah TV. Jadi seolah-olah ya lagi nonton TV pada umumnya aja. TV-nya apa? TV-nya Bintang TV. Nah, kalau scene itu muncul, kalau potongan video itu muncul, itu tandanya sedang gimmick. Jadi jangan dibawa serius. Kalau beberapa video yang kemarin-kemarin itu gimmicknya macam-macam banget. Ada yang gimmicknya kayak seolah-olah bawain berita, reportase, investigasi gitu kan ye. Terus juga ada yang gimmicknya itu tiba-tiba muncul iklan, itu juga termasuk gimmick. Terus juga ada yang gimmicknya kemarin, oh ini yang horor-horor gitu, itu juga termasuk gimmick. Jadi bukan hal yang real, tapi aku buat sengaja biar jadi ciri khas aku dan juga jadi apa ya? Jadi penghibur aja, tapi semoga terhibur. Harapannya sih terhibur, tapi kalau tidak ya mohon maaf, nanti akan saya coba kembali. Begitu teman-teman, itu adalah gimmick dari channel Ade Bintang, yaitu ada Bintang TV. Siapa tahu kan bisa jadi Bintang TV beneran. Kalau tadi udah ada beberapa cerita tentang 1 bulan aku ngonten di YouTube, dan sebenarnya semua itu bisa aku lalui setelah adanya pembelajaran, setelah adanya aku cari tahu gimana solusi terbaiknya, dan sudah menemukan hal untuk menjawab semua itu. Tapi masih ada satu permasalahan yang aku alami selama 1 bulan ngonten di YouTube adalah kalau kita punya, ya bilanglah produk gitu kan ya, pengennya semua orang tahu, oh aku tuh punya produk ini loh, oh tolong dong dilihat produk yang aku punya, kita lihatin gitu kan produknya. Nah, karena saya kan produknya adalah konten video di YouTube, otomatis harus dipromosikan nama YouTube-nya. Coba deh kalau sekarang di detik ini ya, di 1 bulan aku buat konten di YouTube ini, cek langsung di search YouTube, ketik nama akun YouTube aku, Ade Bintang. Keluarnya apa? Tentu bukan akun saya, tentu bukan yang berkaitan dengan saya, bukan video-video saya yang muncul. Tidak muncul di permukaan. Jadi saya bingung harus bagaimana menunjukkannya. Ini mungkin menjadi suatu permasalahan yang mungkin agak lama untuk menyelesaikannya, tapi satu cara yang akan aku coba adalah dengan membuat video ini, dan video ini bakalan aku kasih nama hal yang unik, hal yang gak akan sama dengan video yang lainnya, hal yang gak bisa didapetin di akun-akun YouTube yang lainnya. Yakni, aku memutuskan untuk memberi nama video yang ini adalah Bibin Tatang. Bibin Tatang. Bibin Tatang. Coba deh, ntar kalau ini udah diupload, terus kamu search di YouTube Bibin Tatang, itu keluarnya apa? Kalau keluarnya video ini, berarti aku berhasil. Kalau belum berhasil, berarti jadi coba di video selanjutnya. Tapi semoga bisa lah ya video aku ini atau akun YouTube aku ini muncul ke permukaan. Jadi waktu aku bilang ke teman-teman, ke kerabat, saudara, sanak, kerabat gitu kan ya, itu waktu ditanya YouTube kamu apa? Nah, aku tinggal bilang aja, ketik Bibin Tatang. Nah, semoga aja langsung muncul di permukaan ya. Makasih buat teman-teman semua. Iya, terima kasih. Udah kayak ini ya, YouTuber-YouTuber yang udah kondang gitu kan ya. Tapi beneran, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukungku dengan cara apapun itu, dengan cara subscribe terutama, terus udah nge-like, udah komen, nge-share, atau bahkan hanya menonton. Itu sangat luar biasa, aku apresiasi. Itu sebagai bentuk dukungan yang sangat luar biasa untukku saat ini di kreator nano, lebih kecil dari nano mungkin ya, tapi keren banget. Teman-teman semua udah meluangkan waktu yang aku tahu waktu itu mahal, tapi kamu merelakan waktumu untuk menontonku. Icilah.
Kalau bisa sih subscriber, sub, yang artinya subscribernya naik.